Angga Atnyana Putra, 3 digit yang terakhir 036. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Angga, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Bapak dengan Pak siapa? Pak Made. Pak Made umurnya berapa Pak? 58 tahun. Pekerjaan sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu, sebagai pegawai swasta. Pak Made alamatnya di mana? Di Padang Sambian. Baik Pak Made kemari datang dengan keluhan apa Pak? Ini dok, saya sejak 1 jam yang lalu itu nggak bisa kencing dok, nggak mau keluar kencing saya. Nah itu dirasakan sejak 1 jam yang lalu Pak Nge. Apakah Bapak diikuti dengan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman Pak? Nggak dok, cuma sulit kencing aja, nggak mau keluar kencing saya. Nah baik Bapak, sama sebelumnya itu apakah Bapak sudah minum air yang cukup Pak? Enggak dok, sudah minum air yang cukup dok. Nah baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah mengalami hal yang sama? Belum pernah dok. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki riwayat terhadap penyakit di saluran kencing Pak? Ada dok, kata dokter sebelumnya saya dari 1 bulan yang lalu itu ada pembesaran kelenjar prostat. Nah itu sejak 1 bulan yang lalu Pak G. Nah baik, untuk keluarga Bapak apakah ada yang pernah mengalami keluhan yang sama? Ada dok. Mohon maaf, tidak ada dok. Selanjutnya, untuk keluarga Bapak apakah ada yang memiliki riwayat saluran kencing juga Pak? Nggak ada dok, saya aja. Nah baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan berupa pemasangan kateter Pak Nge, di mana di sini tujuannya dan juga indikasinya untuk mengeluarkan urin yang tertahan pada kandung kemih atau buli-buli Bapak. Nah selanjutnya di sini untuk prosedurnya yang akan saya gunakan adalah di sini saya akan memasukkan kateter pada saluran kencing Bapak, yang dimana ukuran kateter akan saya sesuaikan dengan usia Bapak. Kemudian sebelum melakukan pemasukan kateter akan saya oleskan dengan jeli untuk memudahkan saya dan meredakan nyeri pada waktu saya memasukkan kateter. Nah, di mana di sini untuk risiko dan juga komplikasinya mungkin saja Bapak akan merasakan nyeri yang hebat Pak ya pada waktu saya akan melakukan pemasukan kateter, dan juga bisa saja terjadi pendarahan ataupun robekan, di mana sebelumnya akan saya lakukan dengan cara hati-hati dan juga dengan teknik yang steril mungkin. Nah, jadi Bapak tenang saja. Nanti apabila Bapak merasakan tidak nyaman, Bapak bisa mengatakan kepada saya sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan tindakan pemasangan kateter ini. Ya bersedia dok. Baiklah, kalau Bapak bersedia, Bapak silakan untuk berbaring pada bed pemeriksaan sembari saya akan mempersiapkan diri dan juga alat-alat terlebih dahulu. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan di sini ada spike, kemudian di sini ada air steril yang digunakan untuk mengembangkan balon, kemudian di sini ada wadah untuk urin, kemudian di sini ada handscoon, ada silokain gel, kita anggap ini adalah silokain gel, kemudian di sini ada hand sanitizer, ada kateter yang ukurannya sudah disesuaikan dengan usia dari pasien, kemudian ada urine bag, ada kain steril, ada kasa steril, dan juga plester. Nah, ketika alat-alat sudah siap, di sini alat-alat sudah saya letakkan pada meja steril yang akan saya gunakan untuk melakukan tindakan. Selanjutnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan, di sini saya akan menggunakan handscoon. Baik, ketika sudah menggunakan handscoon, saya akan melanjutkan dengan pembersihan dari penis dan juga area di sekitar penis pasien. Nah, dimana saya akan bersihkan menggunakan kapas dan air steril. Di sini akan saya retraksi dulu penis dari pasien. Mohon maaf Pak ya, saya mulai akan melakukan tindakan Pak. Mohon maaf sebelumnya. Di sini akan saya retraksi, saya akan membersihkan glands penisnya terlebih dahulu. Meatus uretranya juga akan saya bersihkan, kemudian dibuang. Selanjutnya akan saya bersihkan di daerah sekitar penis pasien. Kemudian akan saya bersihkan juga di sekitar genitalia pasien. Baik, setelah semuanya dibersihkan, di sini daerah genitalia akan saya persempit atau akan saya tutupi dengan kain steril. Mohon maaf Pak ya. Baik, ketika daerah genitalia sudah diberikan kain steril, selanjutnya di sini saya akan mulai melakukan pemasukan kateter. Sebenarnya di sini kateter akan saya buka. Dimana kateter akan saya
lumuri dengan jelly terlebih dahulu. Kita anggap ini adalah silokain gel. Nah, kateter akan saya lumuri dengan jelly. Baik, ketika kateter sudah dilumuri dengan jelly, di sini saya akan mulai memasukkan kateter ke orificium uretra externa dari pasien. Baik Pak, di sini saya akan mulai masukkan kateternya Pak ya. Bapak bisa relax saja Pak, tenang. Bisa ditarik nafasnya Pak. Dimasukkan ke orificium uretra externa secara perlahan. Kemudian kateter didorong masuk secara perlahan. Minta pasien untuk menarik nafas untuk merilekskan dari sphincter uretra. Bapak bisa tarik nafas Pak. Ya, kemudian kateter didorong masuk hingga berada pada buli-buli. Baik, ketika kateter sudah berada di buli-buli, akan tampak urin yang keluar pada kateter. Baik, di sini sudah tampak urin, di mana akan saya sumbat terlebih dahulu, dan kateter akan terus saya masukkan secara perlahan. Bapak, tarik nafas Pak ya. Tahan Pak, tarik nafas. Nah, baik, di sini kateter akan saya dorong hingga percabangan kateter itu menyentuh meatus uretra externus. Baik, ketika percabangan kateter sudah mencapai meatus uretra externus, selanjutnya di sini akan saya mulai melakukan pengembangan balon. Di sini akan saya gunakan air steril yang akan saya injeksikan ke kateter untuk mengembangkan balon. Baik, ketika balon sudah mengembang, di sini selanjutnya adalah menghubungkan kateter dengan urine bag. Dimana urine bag ini akan saya buka. Baik, ketika kateter dan urine bag sudah terhubung, selanjutnya saya akan mengecek bahwa kateter sudah terfiksasi dengan sempurna pada kandung kemih dengan cara menarik sedikit kateter. Baik, ketika kateter sudah tidak dapat ditarik, artinya kateter sudah terfiksasi dengan sempurna di buli-buli. Selanjutnya di sini saya akan melakukan fiksasi terhadap selang dari urine bag dan juga kateternya pada inguinal atau daerah proksimal paha pasien dengan menggunakan tester. Nah, sini saya akan mulai melakukan fiksasi. Kita anggap ini adalah daerah paha proksimal dari pasien. Kemudian kateter akan saya fiksasi daerah inguinal juga. Kita anggap ini adalah daerah inguinal pasien. Nah, baik, setelah kateter terfiksasi, selanjutnya adalah memastikan bahwa urin yang mengalir ke dalam urine bag itu berjalan dengan lancar. Nah, baik, kita di sini amati ketika urinnya sudah mengalir ke dalam urine bag atau ketika kandung kemih pasien sudah kosong dan urin semua tertampung dalam urine bag. Selanjutnya kita lakukan evaluasi terhadap urin pasien dengan cara mengosongkan dari isi urine bag, kemudian kita evaluasi urin pasien. Di sini akan saya kosongkan. Baik, ketika urinnya sudah tertampung dalam wadah, selanjutnya di sini kita akan evaluasi dari urin pasien. Nah, baik, dari kasus di sini kita dapatkan bahwa jumlah urin pasien itu normal dan juga warnanya juga normal. Kekeruhannya juga tidak keruh, artinya itu normal. Baik, selanjutnya ketika sudah dievaluasi, selanjutnya kita akan melakukan pelepasan dari kateter dari pasien. Nah, baik Bapak, ketika semua urin sudah keluar, saya akan melanjutkan dengan pelepasan kateter Pak ya. Sebelum melakukan tindakan, saya akan
mengganti dan cuci tangan terlebih dahulu. Mengganti sarung tangan. Baik, di sini saya sudah mengganti sarung tangan. Di sini akan saya lepaskan dulu fiksasinya. Kemudian urine bag akan saya lepaskan dari kateter. Selanjutnya di sini akan saya lepaskan fiksasi dari kateter dengan cara menyedot dari balon. Baik, ketika kateter sudah dilepaskan fiksasinya, di sini saya akan mulai melepaskan kateter dari saluran kencing pasien. Baik Bapak, saya akan mulai lepaskan kateternya Pak ya. Bapak silakan tarik nafas Pak, relax saja Pak. Ya, sini akan saya lepaskan secara perlahan-lahan ya Pak. Tarik nafas Pak. Ya Pak, tarik nafas, tahan Pak. Tarik nafas Pak, tahan Pak. Ya Pak, tarik nafas Pak. Ya, baik Bapak. Sini kateternya sudah saya lepas Pak ya. Baik, tindakan pemasangan dan juga pelepasan kateter sudah saya lakukan. Terima kasih.